Halo Sobat Tekon TV. Stroke adalah salah satu jenis penyakit yang banyak dialami oleh masyarakat Indonesia. Meski begitu, masih banyak juga orang yang belum teredukasi mengenai penyakit ini. Pada acara webinar beberapa waktu lalu, tim Tekon TV mengundang Dr. Tang Kok Ki untuk memberikan edukasi seputar penyakit stroke. Apa yang sebenarnya terjadi pada otak ketika seseorang mengalami stroke? Apa yang harus kita lakukan jika ada orang terdekat kita yang mengalami gejala stroke? Serta bagaimana gejala seseorang akan terkena stroke? Berikut rangkuman penjelasan Dr. Tang Kok Ki terkait penyakit stroke. Sebelum lanjut, yuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tetap update video-video menarik dari channel Tekon TV. Today, my talk will be on stroke, on the diagnosis, the treatment, and the prevention. Jadi bahan dokter hari ini adalah membicarakan tentang stroke, cara diagnosanya, pengobatannya, dan cara pencegahannya. Okay. Now, my first thing I want to talk on is what is stroke. Hal yang pertama akan dibicarakan pada hari ini adalah apakah artinya stroke itu? Stroke, there are two types of stroke. One that the blood vessels to the brain is being blocked. Or the other is when the blood vessels to the brain is ruptured. Jadi ada dua macam stroke. Yang pertama adalah di mana ada sumbatan, dan yang kedua di mana adanya pendarahan. It's like, so stroke always has to be sudden and usually is one-sided weakness or numbness. Dan stroke ini biasanya adalah kejadian yang sangat cepat dan tanpa diduga-duga, dan akibatnya biasanya ada di satu sisi dari tubuh lemah atau numb, tidak berasa, kebas. Okay, like in this diagram, this is the blood vessels to the brain, to this part of the brain, the blood vessels to this part of the brain, this blood vessels ruptured, causes bleeding in this part of the brain. This is a form of stroke. Jadi ini adalah satu contoh di mana suatu saluran ke otak itu mengalami pecah, dan ini disebut suatu stroke. This is what we call, like, if I'm not wrong, it's called pendarahan stroke, okay? Jadi ini adalah pendarahan stroke. Okay, this one is the blood vessels to the brain. The blood vessels is blocked. So there's suddenly stop of blood flow to the brain, and then the brain will die and you show the one-sided weakness. Jadi ini adalah salah satu contoh di mana sumbatan itu terjadi, dan sumbatan itu menghambat pasokan udara ke bagian otak, dan di sini akan terasa lemah dan kebas. Now, this is a scan, emergency scan of this man having a stroke. This is a stroke due to lack of blood flow at the back of the brain. This is the back. Okay, this is the back of the brain that was struck out. Jadi ini adalah contoh sebuah kasus emergensi di mana terjadi stroke di belakang kepala. Yang kita lihat ini banyak sekali oksigen yang tersumbat di belakang kepala. In the same area, this is another patient. This is also pendarahan. This is pendarahan stroke. This is the hemorrhagic stroke here. Jadi ini ada gambar yang beda ya, kita perhatikan adanya pendarahan ya. Ini ada stroke pendarahan. Gambarnya agak berbeda, itu adalah gumpalan darahnya. It may be the same area, but the type of stroke is different. Mungkin areanya sama di belakang kepala, tapi jenisnya ini berbeda. And therefore the treatment will also be different. Dan cara pengobatannya juga berbeda. Okay, what is the consequences of stroke? Jadi apa nih dari stroke ini, akibatnya apa? When there's a blood vessels to the brain is blocked or burst, there is the oxygen supply and the nutrients, the food to the brain is all cut off. Jadi kalau ketika adanya sumbatan atau pecahnya pembuluh darah ini, maka suplai oksigen dan juga nutrisi ke otak itu akan berkurang atau tidak ada suplai sama sekali. As a result, the brain cells can die and the brain function is lost. Dan akibatnya sel-sel di otak akan meninggal dan fungsi-fungsi otak akan hilang. So this is a medical emergency. Dan ini adalah suatu medical emergency. I believe you all know about heart attack, right? Kita semua tahu kan, ya namanya serangan jantung. When a person have heart attack is because there's lack of oxygen to the heart. Ketika ada serangan jantung itu artinya pasokan oksigen ke dalam jantung itu dipotong. So they get heart attack, they got chest pain.
Itu namanya serangan jantung dan kita merasakan sensasi tidak nyaman di area dada kita. So for stroke, it's like a brain attack. Nah, jadi stroke ini adalah serangan otak seperti itu. Just that the brain attack usually can be berdarahan or the blood vessels got blocked. Nah, jadi bedanya serangan otak ini ada dua macam, yaitu sumbatan dan juga pecahnya pembuluh darah. And heart attack is usually the blood vessels to the heart is blocked. Never have burst, seldom burst. Kalau yang jantung tadi bedanya pasti biasanya sumbatannya tuh pembuluh darahnya tersumbat. Beda sama otak. Kalau otak tuh biasanya bisa dua, bisa tersumbat, bisa pecah. So like heart attack, time is important. Time in this stroke is brain. Time is brain means we need to save as much brain cells as possible. Jadi seperti dalam halnya serangan jantung tadi, waktu itu sangat penting sekali buat serangan otak ini. Jadi waktu ini adalah otak, yang artinya adalah semakin cepat kita bertindak, artinya semakin cepat, semakin banyak sel-sel yang akan diselamatkan dari otak kita. So you have to call for emergency help as soon as possible. Jadi kita harus segera memanggil ahli emergensi, dibantu secara cepat. Why I choose on stroke is because today the topic on stroke is because it's still the very common cause of death in the world. Kenapa topiknya hari ini dokter pilih stroke? Karena stroke ini adalah penyebab kematian tertinggi di dunia saat ini. It is after high blood pressure and cancer causing death. Jadi setelah levelnya itu setelah tekanan darah tinggi dan kanker. In some places, there was a document says that in USA, every 45 seconds that someone got stroke. Every 3 minutes someone died from stroke. Jadi ini ada suatu data di dunia, ya, di Amerika itu setiap 45 detik terjadi seseorang kena serangan stroke dan setiap 3 menit itu ada orang yang meninggal gara-gara stroke. So this is not an uncommon problem. Ever since I was a medical student until now, stroke is still a major problem. Jadi inilah hal yang sangat biasa terjadi dan ini bukan hal yang spesial karena sejak dokter Tang sejak masih sekolah di sekolahan pun stroke ini sudah ada dan berbahaya. Okay, stroke can cause once the permanent disability, cannot use the arm or leg. Jadi stroke ini bisa menyebabkan kita tuh kehilangan fungsi. Or even death if left untreated or if treated too late. Atau bisa meninggal kalau kita tidak diobati atau kita diobati yang terlambat. And even there are associated problems. Even if the person survived, there are a lot of problems. You have depression, chest infection, pain after the stroke, a lot of problems. Dan bahayanya itu ketika stroke ini ditangani dengan benar sekalipun akan banyak sekali masalahnya seperti depresi, ketidaknyamanan di dada, infeksi, dan lain-lain. So what is my message here? My message here to all of you is tell your loved ones to take care of your health. Avoid even having a stroke. Jadi poinnya apa Dr. Tang membagikan ini adalah poinnya adalah kita harus segera memberitahukan pada orang-orang yang kita sayangin untuk menjaga kesehatan kita sehingga bisa terhindar dari penyakit stroke ini. Like what I said, there are two types of stroke I mentioned to you. The ischemic stroke is the major part of the stroke where the blood vessels is being blocked. Jadi ini ada macam-macam stroke. Yang pertama seperti disampaikan adalah sumbatan, ya, artinya adalah bagian dari pembuluh darah itu tersumbat. There is also another stroke, the hemorrhagic stroke I told you. Dan ada juga pendarahan stroke yang seperti kita ceritakan tadi. And there's another stroke where the patient recover very fast within 24 hours. This is called a transient ischemic attack, TIA for short. Dia stroke. Dan kita harus perhatikan ada jenis stroke yang lain namanya mini stroke atau TIA. TIA ini adalah stroke yang biasanya kejadiannya cepat dan akan hilang sendiri dalam 24 jam. TIA, bear in mind, these are people who recover within 24 hours, they are very happy. Jadi ini perhatikan, Bapak Ibu harus perhatikan ya, karena biasa orang tuh kalau kena stroke TIA ini merasa sangat senang sekali karena 24 jam kemudian sudah sembuh. But the major lesson to learn is that if this person has TIA, he need to quickly go to see the doctor and control his medical problems as soon as possible. Jadi sebenarnya yang penting dari Bapak Ibu ini ketika mendapatkan TIA itu bukan kita senang saja, tapi kita harus segera bertemu dengan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang baik. This is because within the next few weeks or days or even months, you can get a second stroke. Jadi karena ini adalah suatu tanda-tanda di mana akan terjadi serangan stroke yang besar dalam jangka waktu bisa beberapa hari kemudian,
bisa berapa minggu kemudian atau berapa bulan kemudian. It's just like the show Terminator, right? Yeah, this is like that person says he will be back. Jadi ini adalah stroke will sure come back again. Very high risk. Jadi ini adalah suatu seperti pertunjukan film ya. Kalau kita lihat yang namanya Terminator itu ya. Jadi Dr. Tang menjelaskan seperti itu. Dia akan bilang I'll be back. Jadi ini pasti terjadi lagi. Okay. Now, before I talk to you about stroke, I'm teaching you all to have the information to be almost like a doctor. Or maybe as good as a umum doctor, better than the umum doctor. Jadi saat ini Dr. Tang akan melatih kita semua ya untuk jadi seorang pengamat kesehatan atau bahkan orang yang lebih ahli dari seorang dokter umum sekalipun. Jadi ini ilmu yang akan dibagikan hari ini, penting sekali. So I teach you a bit simple way to remember how the brain, what is the brain made up of. Jadi saat ini Dr. Tang akan mengajari kita fungsi-fungsi dari otak kita. Jadi kita tahu nih gimana. So you make out of the right brain, the left brain. The brainstem is the center part of the brain, the deep center, and the cerebellum is the back of the brain. Jadi ada empat sisi dari otak kita, otak kanan, otak kiri, batang otak ya, brainstem, atau juga cerebrum itu bagian belakang dari kepala kita. This is the brain. You look from the bottom of the brain. Nah, ini adalah grafik di mana kita melihat otak dari sisi bawah. Okay, so this is the patient's right brain. Ini ada bagian kanan otak. This is the left brain. Ini bagian kiri otak. This is the brainstem. Ini adalah batang otak. So this is the cerebellum. Ini adalah cerebellum. Okay, these are the blood vessels. Yang merah ini adalah saluran darah. Why is it important to know? It's because different part of the brain affected will cause different part of the body having no function, loss of function. Kenapa ini penting dipelajari? Karena kita akan tahu ketika kita mendapatkan serangan, itu otak bagian mana yang terkena, dan kira-kira nanti efeknya ke organ yang bagian mana. Jadi kita bisa mengantisipasi. Just like this, you see, you look at this again, just now the blood vessels, this is the right brain, left brain, the front, and the back, the blood vessels to the left, the behind, the brainstem. Ini kita lihat otak dari depan ya, dari kita lihatnya ada bagian kiri, bagian kanan, dan juga batang otak. Oh, sorry. So look at the color here. It tells you different color, different part of the brain supply from the blood vessels that we all have to, that the doctors, neurosurgeons like me have to know very well. Jadi ini adalah grafik di mana seorang ahli bedah otak harus tahu sangat mendalam, harus tahu persis. Ini karena ini warna-warna ini membedakan dari mana datangnya suplai oksigen kita dari vessel yang sebelah mana. Okay. Now, let's remember, the right brain control the left side of the body. Jadi perlu diingat, otak kanan kita itu menguasai atau mengatur tubuh bagian kiri kita. It's also useful. The right brain is often described as the creative part of the brain of the body of the person, the creative part and the musical appreciation of it. Jadi otak sebelah kanan kita itu biasanya bertanggung jawab atau mengurusi hal-hal tentang kreativitas seseorang, dan juga hal-hal yang berhubungan tentang musik. And also for analysis and perception. For example, to recognize face. Jadi ini juga penting untuk daya kita menganalisa dan juga persepsi penglihatan kita, atau kita bisa mengidentifikasi wajah seseorang. So, for example, if you see my face now on video, or you see his face now on video, if next time you see him, you can remember him, right? Ya, jadi ini seperti saat ini Bapak Ibu melihat saya di webinar ini, atau mukanya Chris ya, itu otak kanan kita. Jadi lain kali kita bertemu dengan Dr. Tang atau Chris, kita akan mengenali. So if Chris one day he walk along the road, I can remember him. But if I have a right brain stroke, I may not recognize his face because the function to retain the face memory is gone. Jadi penting sekali kita harus ketahui bahwa ketika kita mendapatkan serangan sebelah kanan, itu biasanya nanti seseorang itu ketika bertemu seseorang melihat mukanya itu tidak ingat, jadi lupa karena memang datanya terhapus. So be careful if your loved one suddenly like can't recognize you, like he behave like sombong, is it? They call it like proud. It is not that. That could be because he may have a right brain stroke that cause him cannot recognize the face. Jadi mungkin kalau kita ketemu seseorang atau seorang yang kita sayangi,
Dan ketika kita bertemu orang tersebut, kesannya kok sombong ya, diajak omong nggak ngerti atau pura-pura nggak kenal. Itu bukan dia pura-pura nggak kenal, tapi mungkin dia ada serangan stroke yang dia nggak sadar, sehingga dia punya data di otak kanannya hilang. Now is the left brain. Nah, kita sekarang bergerak di otak kiri. The left brain controls the right side of the body. Nah, jadi otak kiri ini bertanggung jawab untuk bagian kanan dari tubuh kita. It's also very good, important the function for understanding and to speaking. Like for example, I listen to Chris talk, then I understand and I answer back. This all involve the left part of the brain. Jadi otak kiri ini bertanggung jawab atau ngurusin hal-hal tentang mungkin cara kita berbicara, atau kita juga bisa mendengarkan dan kita mengerti yang diomongin orang ini apa. Contohnya seperti saya mendengarkan Chris baru jelasin ini dan saya mengerti dan saya respon. And they do writing and they do maths, also very important. Dan otak kiri ini bertanggung jawab untuk kita tuh bisa menulis dan juga untuk hitung-hitungan seperti matematika. Yeah, and then like this is an example: the left brain, the right brain, the functions. All right, I will not go through in detail. Jadi ini kalau kita lihat ya, ini adalah fungsi kanan dan otak kiri. Jadi kita tidak akan go through satu-satu. Okay, the cerebellum is the back part of the brain that has to do with balance and coordination. You're walking. Jadi cerebellum ini adalah bagian otak yang bertanggung jawab untuk balance kita dan juga pengaturan cara kita berjalan dan koordinasi kita. The brainstem is the part that controls a lot of things: the conscious level, the eye movement, the hearing, the swallowing, the heartbeat, your blood pressure, your breathing. A lot of function, very complex. Jadi ini ada satu lagi yang namanya batang otak ya. Batang otak ini satu bagian otak yang sangat penting sekali karena mengurusin banyak hal ya, seperti pergerakan mata, telinga kita, fungsi-fungsi organ yang lain, bicara, menelan, ya tekanan darah kita juga, detak jantung kita dan bahkan pernafasan kita. So, what are the warning signs of stroke? Now you can understand the warning signs of stroke better after I explain to you the function of the brain. Jadi setelah dokter Tang mengajari kita tentang bagaimana ini bagian-bagian otak, ini kita sekarang bisa belajar hal yang lebih penting lagi, yaitu ciri-ciri stroke itu gimana. So, like what I said before, if your person has a sudden weakness or numbness of face on one side of the body, this is a sign of stroke. Sudden, one-sided. Jadi ini kalau kita tiba-tiba mengetahui seseorang yang tiba-tiba mengalami pelemahan ya fungsi, atau kita tiba-tiba lemes seperti itu dan kebas di satu sisi dari wajah kita atau sisi tubuh kita, itu artinya ada stroke. He may have loss of speech, suddenly cannot understand or cannot speak. Jadi bisa juga orang tersebut tidak bisa berbicara, atau kalau kita ngomong dia nggak ngerti sama sekali. I give you an example. If a person have left-sided stroke, he may suddenly cannot understand you. Jadi kalau ada orang yang kena stroke sebelah kiri ya, biasanya kita ngomong apa dia nggak ngerti. You ask him, how are you? Jadi and kita he answer all the different funny answer. You think that he's gila, he think he's mad. Jadi ini ada orang yang mungkin kena stroke ya, kita tanyain ya, stroke yang sebelah kiri maksudnya, kita tanyain gimana kabarmu, apakah kamu baik-baik saja. Mungkin jawaban dia sangat ngelantur kemana-mana yang kita pikir wah ini orang gila nih pasti. Orang tanya apa jawabannya apa. For example, you may ask him, he's a real patient. You ask him, what is your name? And he answer you, oh, the weather is very good. He can find, he go to talk all the unrelated thing. You say, oh, the weather is good. Oh, my this and that. He's not answering your question. Jadi bisa juga nih ada orang ya, ini kasusnya dari Dr. Tang ya. Ketika pasien ini datang, dia tanya, namamu siapa? Dia bukan jawab pertanyaan namanya siapa, tapi dia malah lantur, ngeritain hari ini udaranya enak, di luar seperti apa, dan lain sebagainya. Malah nggak jawab pertanyaan sama sekali. Or he can't speak. For example, you ask him, do you have any headache? He cannot find a word to talk. He knows what you say, but he cannot speak out. Jadi ini tanda-tanda juga ya, ketika kita ngobrol sama orang ya, kita tanyain apakah kamu ngerasain sakit atau pusing. Dan orang itu seperti kayak gagu ya, gitu. Dia nggak tahu jawabnya apa. Dia mungkin ngerti arti pertanyaan itu apa, tapi dia nggak bisa menemukan kata-kata untuk membalas pertanyaan itu. Chris, can I ask, the people do not have video answer, right? They don't have video participation, right? What do you mean video participation? Means now the people who are listening to my talk cannot participate in dialogue, right? In communication with me. No, later they type. Okay, never mind. So
just to tell you, you ask yourself, this is the brain. I teach you how to see the scan now. This is the brain scan of the person with a stroke here. Jadi ini Dokter Tang akan ngajarin kita nih cara bacanya CT scan ya. Ini ada suatu scan dari kepala, di mana yang bagian dilingkari Dokter Tang itu adalah bagian yang terjadinya stroke. Okay, so I tell you, this is the CT scan. Here is depan, belakang, pasien kanan, pasien kiri. This is kiri berdarahan stroke. Faham? Kita lihat ini ada pasien ya, ada bagian depan, bagian kanan, bagian kiri, dan ini ada stroke di bagian kiri. So you have a left-sided stroke, he will get a right-sided weakness. Jadi ini karena ada serangan stroke di otak kiri, artinya bagian tubuh sebelah kanan akan mengalami pelemahan. And this patient also has speech difficulty. Dan tentunya orang ini akan susah sekali untuk ngomong. I can't get the feedback from the audience, but I believe you all understand clearly, right? And you understand now what it means. Jadi walaupun Dr. Tang saat ini tidak bisa mendapatkan feedback dari audience, tapi Dr. Tang berasumsi bahwa Bapak Ibu semua mengerti tentang grafik ini. Okay, next is what happens if you see another patient, your friend, walking suddenly dizzy in the morning, early morning. You walk like a drunkard here and walk here like a drunkard. You think that, hey, this guy, what did he drink alcohol? He drink beer so early. Ya, jadi kadang-kadang kita juga bertemu sahabat kita atau kawan kita atau kerabat kita ya, itu seperti pagi-pagi jalan seperti orang mabuk gitu ya, ke kanan ke kiri nggak lurus. Dan kita mikir masa pagi-pagi sudah mabuk seperti itu. This is like what I told you, the cerebellum has to do with coordination and balance. Jadi ini this person had a stroke here on the back of the head. Jadi mungkin orang ini mengalami stroke dan dia nggak menyadarinya bahwa dia sebenarnya mempunyai terkena serangan cerebellum stroke, jadi stroke yang di belakang kepala. Jadi dia kehilangan keseimbangan. Next, I want to show you another type of headaches. Another sign of stroke is this is very serious one. If you sudden severe headache, no reason, no suddenly reason, there's sudden headache, very, very bad. This one must see a doctor immediately to make sure it's not a hemorrhagic stroke. Jadi salah satu ciri-ciri lagi kalau kita ya melihat seorang teman atau yang kita kasih tiba-tiba mengeluh, tiba-tiba kepalanya sakit sekali, nggak ada alasannya, tiba-tiba sakit sekali. Ini biasanya ciri-ciri dari stroke pendarahan. Sometimes they also have trouble seeing, they can't see clearly, or double vision. They see suddenly blind, they can't see things. They don't see black, they may see white. So you need to bring them to see doctor as soon as possible. Dan ini juga ciri-ciri pasien yang harus dibawa ke dokter cepat-cepat tuh ketika dia tiba-tiba tidak bisa melihat ya. Jadi seperti pasien tadi pandangannya nggak gelap tapi malah putih, rasanya kok putih semua. Seperti itu harus segera dibawa ke dokter. I already told you about numbness. There may be sudden confusion, trouble speaking. All this I've explained to you. All right. Okay. Now, so you cannot remember everything I say. Do not need to remember. I just teach you a few things. The most important message, if you the rest of the talk you can't remember, never mind. Just remember this word: be fast. Jadi memang saat ini Dr. Tang membawakan banyak bahan yang mungkin susah untuk kita ingat. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Yang perlu kita ingat hanya kata-kata ini aja, be fast ya, karena nggak mudah untuk kita ingat semua bahan hari ini. Tapi ini be fast. Coba kita ingat-ingat. This is the warning signs of stroke. Jadi ini adalah ciri-ciri utama dari stroke. Each word, this is an acronym. Each word has a meaning to it. Jadi setiap huruf ini mempunyai artinya. Okay. If you can't remember this, they will be very impressed with you. They say, "Wow, you doctor." Ya, jadi Bapak Ibu kalau bisa ingat ini ya, nanti dokter teman-teman Bapak Ibu akan merasa Bapak Ibu itu seperti dokter sudah, seperti itu, pintar. Don't forget to tell them who is your teacher, Dr. Tang. Terus jangan lupa ya kalau tanya teman-temannya, gurunya siapa nih, siapa yang ngajarin, harus bilang Dr. Tang ya, bilang gitu. Okay, let me teach you. This is the trick. Number 1, balance. B for balance. Jadi ini Bapak Ibu saya perhatikan ya, ini saya ajarin ya, penting sekali. Be fast itu B-nya artinya balance atau balance. When your balance is affected, I told you the drunkard person, where is the stroke? The back of the brain. Jadi kalau ada kejadian orangnya keseimbangannya hilang, balance-nya hilang, artinya kita ada stroke di cerebellum di bagian belakang. This one needs to go to hospital soon because if it's a really this cerebellum stroke, they can go into coma very fast. Jadi kalau ini kejadian seperti ini penting sekali, bahaya banget kalau Bapak Ibu nggak bisa cepat-cepat menanggulangi, akan jatuh ke dalam situasi koma dengan cepat sekali. Okay, next is eyes. E for eyes.
Jadi huruf E-nya tuh artinya eyes atau mata. They cannot see clearly. They see like sometimes they even complain like something a shadow coming down to see a black thing. They can't see, or they have double visions. Many kinds of symptoms. Go and check. Penglihatan ini tiba-tiba orang merasa seperti kayak tirai yang tertutup dari atas pelan-pelan turun gitu, atau merasa putih atau double vision dan lain sebagainya. Ini ada ciri-ciri dari stroke. This is especially in people with TIA. Dan biasanya ini terjadi ketika kita sudah pernah mengalami TIA. So they can come back and have the same symptoms again. So remember, Terminator, you will be back again. So be careful. Jadi seperti tadi ya ciri-ciri dari TIA ya, ketika ini terjadian nanti bakal kejadian lagi yang lebih besar lagi. Jadi ingat ya kata-kata Terminator tadi, I'll be back ya. Jadi hati-hati. Next is the face. Jadi F for the face. Face muka ya. Okay, face, you ask him to smile. Jadi kita ajak orang tersebut untuk tersenyum. You find that one side of the face cannot smile, so it's something that's not right. You better see a doctor. Jadi ketika tersenyum tuh kelihatan senyumannya aneh ya. Satu sisi itu mungkin nggak imbang dan lain sebagainya. Ini harus cepat-cepat dibawa ke dokter. Let me tell you, at this point, it is difficult to teach you what is a Bell's palsy from face alone and a stroke. Difficult to differentiate, but not sure, bring to doctor. Tidak salah, they won't scold you. Jadi memang tidak mudah ya membedakan kita tuh kena stroke atau kita tuh kena Bell palsy dari wajah ini ya, karena ciri-cirinya sama. Tapi apapun itu juga segera aja bawa ke dokter. Ketika itu hanya Bell palsy atau hal yang lain sekalipun, orang tuh nggak bakal nyalain kita kok, dibilang gitu. There's a difference between Bell's palsy from a stroke of the face, the mouth droop on one side. There is a difference. Jadi ada bedanya nih kita kena serangan Bell palsy dan kita kena serangan stroke. Jadi mulutnya agak sengek seperti itu, berbeda. I can teach you in the next part of next time they invite me again to talk again, then I will teach you in part 2. Nah, ini disimpan sama Dokter Tang katanya, karena panjang ya. Nanti kalau diundang lagi sama kita katanya pasti akan diceritain nih cara bedainnya mukanya Bell palsy sama stroke tuh gimana. Then you have to be patient. Jadi harus sabar ya, part 2 katanya. Akan datang. Perlu patient. How to say patient in Malay? Pasien. No. Have to be patient. Have to be cannot be anxious. Cannot, tak boleh cepat-cepat. Need to harus wait. Sabar. Sabar, is it? Okay. Okay. And the next one, A, it stands for arm. Jadi huruf A-nya itu artinya arm atau lengan kita. Okay, you arm. You have to look at my video at me. Kita lihat nih kalau lengan ini saya kasih contoh. Ask the patient to lift up both hands. Ya, dua tangan. And close the eyes. Pejamkan mata kita. After a while, if the patient has weakness, he will be like that. Itu kita lihat kalau kita ada satu kelemahan, pasti ada satu tangan yang gerak turun. See, my left arm is weak, so it is a right-sided stroke. It's a right-sided stroke. Okay. Artinya ciri-ciri ada serangan stroke di sebelah kanan. Okay. The next one is speech. I told you, ask simple question. What is your name? And see how he speak. Huruf S ini artinya speech atau berbicara. Simple aja, kita ajak dia ngomong, tanyain tuh namanya siapa. Nanti kita lihat jawaban dia seperti apa. Or ask him to name object like what is this? This is a pen. Atau kita tanyain ini benda apa? Nanti suruh jawab dia ini mungkin pensil atau pen. What is this? A handphone. Apa ini handphone? He can answer. If cannot answer, maybe stroke on the left brain. Bisa jawab atau enggak? Kalau nggak bisa jawab, artinya itu ada serangan stroke di sebelah kiri. So next is the time. Send to hospital as soon as possible. Jadi yang T, huruf terakhir ini artinya waktu. Jadi ketika itu kita ada stroke, segera bawa pasien ini ke dokter. Okay, so that is the whole thing. Last time you used to people here to think some doctors only know fast. It's not good. It's not complete. It has to be fast. Jadi zaman dulu tuh orang banyak bilang fast ya. Jadi face, arm, pembicaraan dan time. Karena salah, harusnya be fast. Okay, I didn't teach you fast. I teach you be fast. Jadi ingat ya, Dokter Tang hari ini ngajarin bukan fast ya, tapi ngajarinnya be fast. Ada BE-nya. So you remember the teacher the better teacher who teach you be fast is a good teacher. Jadi ini seorang guru yang lebih baik lagi ngajari Bapak Ibu semua ya. Diingat-ingat gurunya lebih bagus dari yang kemarin ya. Ngajarnya be fast katanya gitu. Okay. Next, does stroke affect only the elderly? That's the usual question. Stroke usually old people, right? No problem, man. I'm young, no problem, right?
Jadi ini ada anggapan bahwa stroke itu hanya menyerang orang-orang yang sudah lanjut umurnya. Saya masih muda, pasti nggak ada masalah. This is wrong. Ini adalah salah. Stroke affects people of all ages and men and women all affect. Jadi stroke ini menyerang siapa saja, bahkan laki, perempuan, muda ataupun tua. I have a distant relative friend yesterday called me urgently. Dokter From Tang punya another saudara hospital. jauh. Yeah, the patient is only 30 years old Umurnya baru 30 tahun and he has a stroke. dan ada serangan stroke. Now it's not uncommon to see younger people, 20-something, 30-something years old having stroke. Jadi hal-hal sekarang ini, masa-masa sekarang ini tidaklah bingung, kita tidak hal yang wajar kita lihat 20-30 tahun kenaan stroke. So whoever who are young listening, don't assume that you are young, you are okay. Jangan takut, disalah. Nah, jadi sekarang kita yang masih umur 20-an, 30-an jangan pernah merasa nggak takut sama sekali, itu salah. Okay, so stroke affect all ages, all different ages and different of the all sex, both men or women, including transgender, all will be affected. Jadi stroke ini menyerang siapa saja, umurnya, gendernya apapun juga akan serang, bahkan transgender sekalipun akan serang stroke. Okay, the underlying cause of stroke is different for different age group. Jadi penyebabnya serangan stroke ini bermacam-macam, dibedakan dari kelompok umurnya. Okay, it's different. I give you an example. This is a young child, less about 10 or 11 years old. Nah, jadi ini adalah scan otak dari anak-anak umurnya 10-11 tahun tapi kena stroke. I even treated young patients with 5 years old, 6 years old, stroke. Also have many causes. Dokter Tang pernah menangani pasien umurnya 5-6 tahun terkena stroke. This is a young girl, we have a stroke. She was having breakfast with her father and then she suddenly have sudden headaches and she go into coma. Nah, jadi ini ada contoh anak kecil ya, umur 10 tahun baru makan pagi sama orang tuanya, tiba-tiba nggak tanpa sebab merasakan pusing yang sangat pusing dan koma. You see, she have abnormal blood vessels. This is due to AVM. Jadi ini adalah kasus khusus yang namanya AVM ya. Jadi ini ada pembuluh AVM. You see from this my picture, she's born in 93. Ya, jadi kita tahu ya, ini umurnya beliau ini lahirnya tahun 93. She's 9 years old. Baru 9 tahun. Born in 93, she's 9 years old, right? Not even 10. Belum even 10 tahun. No, 11, sorry, she's 11. 93, 003 plus 4. Sorry, maths no good. Okay, so it's 11 years old. 11 years old had a stroke. Umur 11 tahun kena stroke. Oh, so it is not uncommon. There are other causes of stroke. Bukan hal yang luar biasa. Ini ada low glucose. People who are diabetic take too much medicine, they control too well. Sugar go low, can look like stroke. Jadi ini ada hypoglycemia, jadi orang-orang yang dengan kadar gula yang nggak normal. Some can be due to tumor. Ada bisa juga gara-gara tumor. And some people after head injury, lumbar, especially old men, 2 months later present with one-sided weakness. That one is very treatable stroke. Jadi ini ada orang yang mungkin kena trauma, ketatap, kejeduk, misalnya gitu ya, orang-orang tua terutama nanti mungkin beberapa bulan kemudian akan kena stroke. So I show you this case. This case has both sides. He fall down. He had a bleeding on the left side of the brain here. This can cause one-sided weakness. He also have a brain tumor here can cause the other side to be weak. Jadi ini ada kasus khusus ya, orang ini terjatuh, terbentur sebelah kirinya ada stroke. Dan kebetulan di sebelah kanannya ada tumor. Okay, then you do a scan, you see she has a big tumor. Ini kita scan yang kita lihat ada tumor yang besar sekali. The blood is on the other side. Then must be that he has one-sided weakness. He tends to be weak. Then he fall down, not stable. Then result in this blood here. Understand? Penyebabnya Dr. Tang bilang mungkin karena adanya tumor ini kan dia jadi lemah di satu sisi, jalan tidak seimbang, jatuh. Ketika jatuh sebelah kirinya ketatap, stroke pendarahan di situ. Okay, there's still another kind, another type of blood vessels bleeding, stroke. Ini ada satu lagi di mana pembuluh darah itu juga berdarah, pecah. Okay, now how to prevent stroke or what are the risk factors for stroke? Before you talk to say how to prevent stroke, you need to know what kind of condition will lead to stroke. Jadi kita akan berbicara tentang faktor resiko dari stroke ini dan apa penyebabnya. Tapi sebelum kita ngomong itu, kita harus tahu dulu faktor yang bisa kita kontrol dan faktor yang tidak bisa kita kontrol.
Yes, this risk factor can be like Chris said, it can be controlled or cannot be controlled. Okay. So now, what are the non-controllable risk factor? Age. Jadi ada faktor-faktor yang nggak bisa kita kontrol, yaitu umur. Need to tell you, you can go to dye your hair, you can go for Botox, you can go for plastic surgery, you look younger, but your risk of stroke increase with age. Jadi kita mungkin bisa nih ke dokter apapun juga, ya kita botok, kita rawat kulit kita lebih muda, apapun juga. Tapi kan kita nggak bisa bohong sama umur. Umur kita bertambah, resikonya juga bertambah. Sorry, man, we have higher risk of stroke. Nah, jadi mohon maaf sebelumnya, ya para pria mempunyai kesempatan terkena serangan stroke lebih besar. Then race, those Black Americans tend to have higher risk of stroke. Dan race ya atau jenis ya, jadi orang-orang yang berkulit hitam, Amerika hitam itu lebih banyak terkena stroke. Those with family history of diabetes, history of stroke, sickle cell anemia, all can increase the risk of stroke. Jadi ini penyakit keturunan kita ya, seperti diabetes, mungkin orang tua kita pernah stroke atau ada sel-sel anemia ya, yang bentuknya seperti bulan itu. Oke. Oke. Setelah menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan